Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala proses kejadian alam yang berada di sekeliling kita. Semoga menjadi harapan besar untuk senantiasa memperbaiki diri kita di dalam hidup berhubungan kepada Allah dan kepada seluruh alam semesta. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para penerusnya ila yaumil qiyamah. Saudaraku pemirsa FMA TV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya mengajak kembali merenungi apa yang telah kita fahami, yang telah kita fikir, yang telah kita dapati dan telah kita amalkan, dan perencanaan berikutnya pada masa-masa yang akan datang. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah kebiasaan kita selama ini yang begitu antusiasme untuk membangun masjid. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa ada amalan yang melebihi daripada itu semuanya, atau setidaknya setara, yaitu dengan menanam pohon. Kenapa demikian? Kita membangun masjid itu seringkali, dan itu bahas panjang lebar, akan dibangunkan oleh Allah nanti di surganya satu bangunan yang serupa. Bagaimana hadis dalam Bukhari nomor 450 dan di hadisnya Muslim nomor 533. Jelas itu siapa yang bangun masjid, banallahu fil jannah mislu. Bahkan yang di Ibnu Majah dibangunkan walaupun hanya setelur burung itu kita mendapatkan satu semisal. Nah, ada yang lebih dari itu, saudaraku sekalian yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka satu hadis yang sangat penuh makna yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin," tidak ada satu orang muslim pun, yaghrisu gharsan, yang menanam tanaman, au yazri'u zar'an, atau bertani sebagai menanam tanaman yang untuk kebutuhan, fayakulu minhu, maka dia dimakan oleh tairun, burung, au insanun, atau manusia, au bahimatun, atau binatang. Di hadis bahinatul an'am ada yang binatang saja, illa, kecuali karena lahu, dia adalah lahu bagiman yang menanam atau baik yang pohon ini atau pohon besar atau yang berupa kebutuhan pangan, bihisodakotun, dia mendapatkan sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, kita membangun masjid itu kenapa? Karena untuk tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian saya teringat di dalam surah Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 18 ya, kalau nggak salah itu ada begini, apa nggak tidak tahu bahwa seluruh ada 9 komponen, ada 9 jenis yang bersujud kepada Allah di bumi raya ini. Yang pertama man fis samawati wa man fil ardi, kemudian yang ketiga itu asyam, matahari, al-qamar, yang keempat, yang kelima adalah an-nujum, bintang-bintang, yang keenam al-jibal. Nah, yang ketujuh adalah wasyajaru, wad-dawabu, yang kedelapan 9 wa katsirunan nas. Artinya pohon juga bersujud kepada Allah, binatang melata juga bersujud kepada Allah, dan seluruh alam ini bersujud kepada Allah. Nah, kalau kita itu menanam pohon dan ditempati oleh pohon itu, maka kita berarti mendapatkan sedekah yang sama, karena menempati suatu tempat yang di satu sisi itu, satu sisi yang lainnya, betapa begitu ada 1000 hikmah manfaat yang bisa kita ambil dari menanam pohon. Satu, jelas penyediaan oksigen. Dua, tempat untuk makan kebutuhan. Yang ketiga, untuk orang berteduh. Yang keempat, untuk orang retreat, rekreasi, untuk merefresh. Yang kelima, apabila itu merupakan ketahanan pangan. Yang keenam, menjadi sodako kalau dikasihkan kepada orang. Yang ketujuh, untuk menjadi sumber air yang bisa disimpan. Yang kedelapan, untuk longsor, penjaga dari longsor. Yang ke-9, menahan dari api kalau misalnya ditanam di dunia sehingga bisa menahan itu. Dan 1000 hikmah manfaat yang lainnya yang bisa kita lakukan dengan menanam pohon. Oleh karenanya saya menyampaikan menanam pohon sebenarnya sama dengan membangun masjid. Bahkan ada lebih banyak hikmah manfaat yang ada di sana.
Kalau itu bahkan ada yang sisi nilai ekonomi juga. Kalau kita itu hari ini menanam pohon dan 100 tahun, 1000 tahun yang akan datang masih digunakan oleh semua kebutuhan tadi, maka kita bersedekah untuk semuanya. Dan itu melebihi, tanda kutip, ketika kita hanya bangun masjid yang hanya digunakan sewaktu-waktu saja. Oleh karenanya, mohon maaf, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan ada kesamaan lihat dari keberfungsian kita di dalam menanam pohon itu. Kenapa demikian besar? Allah memberikan Nabi Muhammad SAW melalui nabinya ini untuk menanam pohon sedekahun. Tidak sekedar sedekah itu, tetapi mengandung dampak yang sedemikian panjang. Sedekah untuk diri kita, untuk bumi kita, untuk keberlangsungan bumi kita semuanya dan seluruh penduduk alam raya ini. Keberlanjutan bumi ini tergantung kepada tanam pohon. Nah, yang ketiga yang perlu saya sampaikan, sebaliknya, bagaimana ancaman Allah ketika menghilangkan 1000 manfaat itu dengan menebang pohon atau merusak hutan. Betapa akan mendapatkan musibah, laknat atau ancaman dari semua habitat yang ada di dalam pohon itu. Tanaman kecil yang bisa merambat pohon, burung, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena satu pohon bisa menjadi satu ekosistem yang keberlanjutan di antara makhluk hidup satu yang lainnya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan hidayah petunjuk kepada kita. Ibadah kita ibadah mahdhah kepada Allah, ghair mahdhah kepada seluruh alam lingkungan raya ini. Sehingga akan mendapatkan manfaat dan cinta kasih tidak hanya dari Allah SWT, tetapi dari seluruh bangsa, umat, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.